Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tang Wutong mengangkat kepalanya di tengah warna emas kebiru-biruan. Raungan naga tajam dan cerah bergema. Bayangan besar berbentuk naga perlahan-lahan muncul dengan tubuhnya. Di tengah itu adalah naga raksasa yang berkedip-kedip dengan warna pelangi. Naga itu tampak ilusi, tetapi ada martabat dan keagungan dalam ilusi yang tampaknya bisa mendominasi zaman. Ketika itu pertama kali muncul, Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao merasakannya dengan paling akut. Jika sebelumnya kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya heran, kini ia ngeri melihat proyeksi naga 7 warna yang bersinar dari tubuh Tang Wutong. Itu adalah dominasi yang berasal dari garis keturunannya. Dewa Naga! Long Xiaoyao berteriak dan tanpa sadar terhuyung mundur. Di masa lalu, ia dan Mu En disebut sebagai naga suci kembar hitam dan putih. Gelar Mu En adalah Dewa Naga, sementara dia adalah Kaisar Naga. Namun gelar seperti itu hanya pujian untuk kemampuan luar biasa mereka. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah naga suci bercahaya dan naga suci kegelapan. Yang keduanya merupakan cabang dari spesies naga. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena salah satu dari naga asli. Naga suci bercahaya dan naga suci kegelapan sama-sama sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu naga yang lebih unggul. Jiwa bela diri Long Xiaoyao sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama dengan Ditian. Namun, perbedaan antara jiwa bela dirinya dan Ditian adalah bahwa Ditian adalah master klan naga hitam karena ia adalah raja naga hitam bermata emas. Aura yang dipancarkan Tang Wutong sekarang jelas milik naga, namun itu jauh lebih unggul dari aura naga suci bercahaya dan kegelapan. Selain itu, dominasi mengerikan dari auranya milik dari Dewa Naga asli. Meskipun aura yang berasal dari Tang Wutong sedikit lebih lemah, itu masih berbeda dari aura kegelapan naga suci. Kemampuannya tidak cukup untuk mengancam Long Xiaoyao, tapi garis aura naganya benar-benar menekan Long Xiaoyao dan naga suci kegelapannya. Dan rasa takut muncul di dalam dirinya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan jiwa keempat dari Dewi kupu-kupu bercahayanya, kepemilikan Dewa Naga. Proyeksi naga 7 warna berubah menjadi lapisan sisik naga 7 warna tipis di tubuh Tang Wutong. Sisik naganya melebar, hanya kepalanya yang tidak tertutupi. Setelah dia diliputi oleh lapisan tipis sisik naga, auranya menjadi lebih dominan. Sepasang sayap juga diwarnai dengan 7 warna yang sama naik di belakangnya. Cincin roh keduanya mulai bersinar. Cahaya 7 warna menyala terang. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kedua, kemarahan Dewa Naga. Raungan naga bernada tinggi bergema di udara, membentuk bilah cahaya 7 warna besar yang memotong ke arah kepala Long Xiaoyao. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wutong, tebasan Dewa Naga bercahaya. Pada saat ini, bahkan Long Xiaoyao tidak dapat mengkonfirmasi apa jiwa bela diri Tang Wutong itu. Namun, ada satu hal yang dia sangat jelas, garis keturunan darah dan aura Dewa Naga hadir dalam jiwa bela dirinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Huo Yuhao adalah yang paling istimewa, jauh melebihi bakat generasi. Tapi sekarang, dia langsung merasakan bahwa Tang Wutong berada di tingkat yang sama dengannya ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dia bahkan belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri yang diwariskan dari Dewa Naga sebelumnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menampar. Langit malam di belakangnya langsung berubah menjadi hitam pekat. Tebasan Dewa Naga perlahan menghilang oleh kegelapan itu. Namun, tubuh Long Xiaoyao benar-benar bersinar dengan garis-garis cahaya 7 warna. Meskipun itu segera menghilang, serangan Tang Wutong masih bisa mengenai dia karena garis keturunan Dewa Naga dalam serangannya. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja. Dia terus menyerbu ke depan, tetapi tubuhnya berubah
Proyeksi naga 7 warna muncul sekali lagi, namun kali ini bukan lagi ilusi. Itu baik dan benar-benar nyata. Long Xiaoyao mengambil langkah mundur dengan melepaskan kepemilikan Dewa Naga melalui Dewi Kupu-Kupu bercahaya itu. Secara alami akan berkembang menjadi keturunan Dewa Naga. Tentu saja itu bukan Dewa Naga yang sebenarnya, tapi seberkas kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga itu masih dilepaskan ke potensi terbesarnya. Alasan mengapa Long Xiaoyao mundur adalah karena aura Dewa Naganya telah menjadi lebih kuat lagi. Jika itu adalah Ye Sisui, segalanya akan berbeda, tapi naga suci kegelapan dari Long Xiaoyao secara alami mengembangkan ketakutan di depan aura dari Dewa Naga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat menggunakan kultivasinya. Sayap Tang Wutong menebas seketika. Itu adalah pemenggal sayap naganya. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya. Tang Wutong merasa seolah-olah dia telah memukul semacam cairan kental yang menghambatnya. Bahkan terasa seolah dia terjebak pada sesuatu. Raungan naga nyaring lainnya terdengar. Naga itu meraung marah ke Long Xiaoyao dan cincin roh kelima Tang Wutong bersinar terang. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kelima. Raungan Dewa Naga. Kepala naga 7 warna besar muncul di belakang Tang Wutong. Setelah deru ini, cahaya 7 warna intens hampir sebesar Tang Wutong dirilis ke arah Long Xiaoyao. Arus hitam di sekitar Long Xiaoyao sangat dihamburkan oleh cahaya 7 warna ini. Tang Wutong melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi mengapa Long Xiaoyao membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya? Dia mendengus dingin sebelum hitam kental bergerak ke sayap naga 7 warna. Perbedaan luar biasa dalam kultivasi mereka tidak dapat ditembus hanya karena kekuatan garis keturunan dari Tang Wutong. Tang Wutong hanya merasakan gelombang aura gelap yang tak terlihat menekan kekuatan spiritualnya, menjaga aura Dewa Naganya agar tidak menyebar lebih jauh. Pada saat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun secara signifikan. Sosok putih salju muncul di samping Tang Wutong dan menekankan telapak tangannya ke kepala Long Xiaoyao. Suhu sebenarnya tidak turun, dinginnya datang dari dalam tubuh Long Xiaoyao. Apa? Long Xiaoyao tertegun. Dia segera membalik telapak tangan kirinya untuk menerima telapak tangan yang masuk. Itu adalah pedang permaisuri salju, telapak permaisuri salju dan glaser tanpa salju milik permaisuri salju. Permaisuri salju mendengus lembut dan sosok putih saljunya berubah menjadi ilusi. Sosok hijau giok menggantikannya dan cahaya putih menyeramkan melintas. Long Xiaoyao menunjuk dengan jarinya dan sebuah nada tajam terdengar. Sosok hijau giok langsung berubah ilusi sebelum mundur. Lengan kiri Long Xiaoyao dengan cepat membeku dari serangan berturut-turut. Lapisan es menutupi seluruh lengannya dan itu benar-benar mati rasa. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa langsung menetralkannya. Kehadiran takdir mulai berlaku dan pertahanan materialnya telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana Long Xiaoyao bisa membeku? Mengingat permaisuri salju dan permaisuri es tidak dalam bentuk aslinya. Pada saat inilah sosok memancarkan cahaya mawar emas yang kuat muncul. Telapak tangan juga muncul dengan sosok ini. Undulasi emosional yang aneh menyebar di udara. Kesedihan, kerinduan, cinta, rasa sakit, dan semua jenis emosi lainnya berkumpul di telapak tangan ini. Itu adalah Haodong Plum, sebuah telapak tangan yang bertahan selamanya. Telapak tangan Long Xiaoyao mengendalikan Tang Wutong dan telapak tangan kirinya membeku. Namun pada saat ini dia tampak sangat tenang. Dia tidak tercengang seperti sebelumnya. Dia menarik tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Huo Yuhao. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, Huo Yuhao langsung lempar kembali. Tubuh Long Xiaoyao juga sedikit tersentak dan dia mengungkapkan tatapan bingung di matanya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke 200 tahun yang lalu ketika dia pertama kali membuat nama dengan Mu'en dan bertemu Ye Sisui. Gabungan putih dan hijau giok, dua tangan saling berpegangan. Proyeksi cahaya terbentuk kembali. Sepertinya mereka langsung tiba di dunia lain. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung berubah menjadi tanah es dan salju. Permaisuri es dan permaisuri salju menghilang. Teguran yang sepertinya datang dari dataran es di ultra ekstrim turun dari langit. Dua sinar raksasa cahaya putih dan hijau giok langsung turun. Kegelapan yang tak terbatas dihancurkan oleh putih dan hijau ajaib itu berubah menjadi bubuk. Long Xiaoyao bergetar. Pada saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi patung es. Tang Wutong berjuang dan berhasil membebaskan diri dari pengekangannya. Dia terbang kembali ke udara. Ledakan bergema.
patung es meledak, menyebarkan es di mana-mana. Itu adalah teknik ledakan es. Es yang terbentuk dari es pamungkas segera meledak ketika kebanggaan permaisuri es dan salju dilepaskan. Huo Yuhao jatuh ke tanah dan meraih tangan kirinya. Apakah sudah selesai? Bukan hanya mata rohnya yang bisa melepaskan kekuatan Feng Hao Doulo ketika dia menggunakan kekuatan sepenuhnya. Dia bisa melakukannya dengan jiwa bela diri es pamungkasnya juga. Setelah permaisuri salju pulih, kebanggaan permaisuri es dan salju mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Perpaduannya menjatuhkan suhu es pamungkas di bawah negatif 240 derajat Celcius. Suhu rendah yang mengerikan ini langsung menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao. Namun, itu masih berhasil menyelesaikan serangan ini karena permaisuri es dan salju telah menyerap esensi es misterius, memberinya fondasi yang stabil. Ini sudah bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan dari Feng Hao Doulo. Kaisar Naga Long Xiaoyao benar-benar dilanda kesialan terbesar. Kaisar Naga Doulo menghilang, sepertinya dia telah mati karena teknik ledakan es. Tang Wutong sudah mundur ke sisi Huo Yuhao dan menariknya. Mereka berdua saling memandang, mengungkapkan tatapan bingung di mata mereka. Menang? Apakah kita menang? Jawabannya adalah tidak. Kegelapan. Kegelapan tak tertahankan dan kegelapan yang mengerikan turun sekali lagi. Semuanya berhenti. Waktu, gerakan dan darah serta kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong melambat. Pada saat ini keduanya menjadi patung. Mereka berdiri di sana dengan tenang dan hanya melihat tatapan sedih di mata masing-masing. Long Xiaoyao perlahan keluar dari kegelapan. Sama seperti yang dia lakukan saat pertama kali keluar dari istana Kekaisaran Tianhun. Rambut putihnya tampak agak berantakan sekarang. Pakaiannya juga agak berantakan, namun ini adalah yang terburuk baginya. Bagaimana mungkin seorang Limi Doulo terbunuh dengan begitu mudah? Kalian berdua memang memberiku banyak kejutan. Aku tidak berharap kalian memiliki standar ini. Generasi baru anak-anak telah melampaui generasi yang lebih tua. Long Xiaoyao tidak merasa sedih karena dia dalam kondisi yang agak menyedihkan. Sebaliknya dia tampak sangat bahagia. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak bergerak, tetapi Tang Wutong langsung ditarik ke arah dan mendarat di depannya. Tang Wutong tidak bisa bergerak, tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menonton ketika dia terbawa oleh Long Xiaoyao. Wanita muda yang cantik, jika aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Long Xiaoyao menjadi dingin. Permainan sudah berakhir. Kegelapan telah dihapus dan tangan Long Xiaoyao ada di bahu Tang Wutong. Itu hanya tangan lemah dan tua, tetapi Tang Wutong merasa seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah disegel. Ia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya dan hanya bisa berdiri di sana begitu saja. Huo Yuhao jatuh ke tanah. Semua pertempuran sebelumnya benar-benar melelahkannya. Long Xiaoyao berkata, Huo Yuhao, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuhmu? Mengingat kemampuanku, aku hanya perlu satu serangan untuk menghabisimu. Huo Yuhao tertawa dingin. Aku pikir itu tidak akan mudah. Kamu takut dewa binatang di Tian akan turun, bukan? Long Xiaoyao tertawa. Aku mengatakan bahwa aku memiliki banyak metode membuatmu tidak dapat menggunakan kekuatan di Tian. Karena kamu tidak benar-benar percaya padaku. Kita bisa mencobanya sekarang. Saat Long Xiaoyao berbicara, dia melambaikan tangannya ke Huo Yuhao. Garis cahaya hitam melintas dan mendarat di depan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia mendapati bahwa belati hitam pekat telah mendarat di sisi kakinya. Long Xiaoyao menekan tangannya ke bahu Tang Wutong, sementara tangan yang lain memegang belati yang identik dengan yang ada di samping Huo Yuhao. Kamu dapat memilih antara menusuk diri sendiri atau membiarkanku menusuknya. Kamu memiliki 9 percobaan dan setiap tikaman harus berada di tulang punggungmu. Kamu dapat memilih posisi yang tepat. Kamu akan menusuk sekali untuk setiap nomor yang aku hitung. Jika kamu ragu, dia akan mengambil tusukan untukmu. Setelah 9 tikaman, kalian berdua bisa pergi. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berharap Long Xiaoyao menggunakan metode seperti itu untuk mengancamnya. Seorang Limi Doulo sebenarnya menggunakan seorang wanita untuk mengancamnya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.